Saya mengkoreksi ajaran Muhammad yang sesatnya mengatakan Yesus tidak disalib. Jadi saya tidak menista. Ini menterinya Gus, menteri ya Santoloyo. Nah, kalau Gus Dur itu Santo beneran. Kalau Gus Yakut itu Santoloyo. Ya. Nah, terus apalagi tadi itu sudah saya catatin lagi ya. Saya meluruskan kengawuran Muhammad kalau di surga itu ada pesta seks. Yesus berkata dengan jelas, kamu sesat, di surga itu nggak ada pesta seks. Jadi saya nggak salah kalau saya bilang Muhammad sesat. Yesus saja bilang kamu sesat, di surga itu nggak ada pesta seks. Kok Muhammad bisa ngomong ada pesta seks? Berarti sesat Muhammad, saya nggak salah. Saya menakar Muhammad dengan iman Kristen yang katanya mau disempurnakan oleh dia. Saya Nabi ke-26 yang mengkoreksi kengawuran dan kesesatan ajaran Nabi ke-25. Seumur hidupnya, kalau engkau beragama Islam, engkau pasti menista orang Kristen. Haleluya, haleluya. Makanya ya, hati-hati dengan kata penistaan agama. Ya, itulah sebabnya di Eropa kata penistaan agama itu ditiadakan. Ya, ditiadakan. Nah, adanya hate speech yaitu bila kita diajak untuk memusuhi satu kelompok atau satu orang, mengancam membunuh, ya itu kayak orang-orang siapa itu FPI yang katanya mau bunuh saya, terus kata si Nasrullah itu yang katanya mau cungkil mata saya, ya itu hate speech. Nah, kalau saya nggak pernah hate speech karena saya tidak pernah suruh orang Kristen untuk membenci orang Islam. Saya suruh orang-orang Kristen untuk kasih makan orang Islam. Ya, kalau Islamofobia itu wajar. Masa kita tiap hari ditakut-takutin, diancam gereja mau dibakar, diancam itu si Ade Armando bilang nanti dipersekusi lebih lama lagi orang-orang Tionghoa. Ditakut-takutin, ya kita kalau bilang Islamofobia ya wajar. Kalian sendiri yang bikin kita takut, masa kita nggak boleh takut? Bukan masalah boleh nggak boleh, jangan takut, nggak boleh takut, nggak boleh awas tuh. Kalau takut gua bunuh lo, itu kan juga sama nakut-takutin lagi tuh. Gimana sih cara berpikirmu? Bukan masalah itu, tapi itulah yang terjadi. Makanya ya sebenarnya yang kalian lakukan terhadap saya itu adalah hate speech, termasuk ancaman-ancaman untuk lapor ke polisi itu hate speech. Karena sebetulnya saya nggak bersalah apa-apa dan Anda mengintimidasi, bahkan katanya mau nyatronin keluarga saya, apalagi itu harusnya ditangkepin semua tuh. Nggak benar tuh, itu hate speech. Nah, kalau kita cerita hate speech ya, apakah saya ada hate speech? Nggak pernah. Saya tidak pernah hate speech sekalipun. Yang ada adalah saya mengatakan yang sebenarnya tentang Islam. Saya tadi barusan diinterview sama salah satu majalah ini ya, salah satu media di Perancis ya. Ya, kita tadi ngobrol-ngobrol, cukup orangnya baik banget ya. Tapi saya lupa selfie bareng lagi tadi. Itu ngomong, beliau itu ya dulu yang meliput kasusnya Ahok ya, yang pertama kali meliput kasusnya Ahok. Nah ini beliau ini juga yang pertama kali meliput kasus saya secara lengkap. Biasanya mereka kan cuma dapat berita-berita, kali ini beliau meliput secara lengkap. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah beredar. Nanti kita inikan lagi ya, dan nanti biasanya minggu-minggu berikutnya nyusul yang lain, terus Roma, yang di Itali, yang di Jerman ya, meliput secara detail. Artinya mengapa aku melakukannya, mengapa kamu melakukannya, itu kan yang paling penting, mengapa kamu melakukannya. Haleluya. Dan di sini, apa yang saya lakukan di sini bukan hate speech, apalagi menista agama. Yang saya lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya dengan cara yang vulgar. Boleh nggak? Boleh saja. Di sini boleh. Di Perancis apalagi. Mereka bersorak-sorai kalau ada orang seperti saya. Pahlawan malah saya. Ya kan? Bukan masalah Islam ya, bukan. Tapi kalau ada orang yang berani ngomong, sementara orang lain takut, maka dianggap pahlawan. Karena seluruh dunia sedang berjuang melawan ketakutan, melawan intimidasi. Dan kalian orang-orang minoritas, ya, merasa diri minoritas. Saya sudah capek merasa minoritas, saya sudah capek merasa takut. Sudah saatnya Indonesia bangun. Sebab di Indonesia begitu sudah tidak ada kata minoritas dan mayoritas, nanti Indonesia benar-benar ada Pancasila di sana.
Ya, so, sekarang tadi kita balik lagi ke judul ya. Ketika orang Islam Muhammad berkata Yesus tidak disalib, itu adalah sebuah penistaan. Bayangkan kalau kamu dikatain tetanggamu, ibumu tidak pernah melahirkan kamu. Wah, lalu siapa yang melahirkan kamu? Ya nggak tahu kamu anak siapa. Kamu tidak pernah dilahirkan ibu kamu, terus kamu tumbuh aja tuh di bawah pohon itu kayak jamur. Itu penghinaan toh? Penghinaan. Lah ibu kamu gimana? Ya nggak jelas, ibu kamu pohon itu. Ibu kamu bukannya sekarang itu, bukan itu cuman kamu anak dapat nemu di bawah pohon. Nah, itu penghinaan. Loh Pak, hubungannya sama Yesus? Oh iya, kita kan lahir baru melalui salib Yesus. Karena Yesus disalib, maka kita dilahirkan kembali. Bisa dilahirkan kembali orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Ya kan? Maka kita dijadikan anak-anak Allah karena kita percaya. Yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Ya. Itu penghinaan. Ketika orang-orang Islam berkata Yesus bukan Tuhan, itu juga penghinaan. Ya. Cuman Yesus itu nabi. Oh, itu penghinaan karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya nabi. Waktu saya ditanya sama orang Perancis tadi juga bilang, emang Yesus pernah mengatakan dirinya nabi? Dia ketawa, nggak pernah sih, dia bilang. Iya, nggak pernah. Yesus nggak pernah bilang dirinya nabi. Yesus berkata, ya, ia adalah Mesias, anak Allah. Ia tidak pernah berkata ia nabi. Ia berkata bahkan di dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7 berkata ia adalah Allah. Bukan cuma Tuhan, ia juga Allah. Jadi kalau Islam bilang Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, wah itu penghinaan. Makanya kalian orang Islam, seumur hidup kalian selama jadi Islam, kalian menghina kami orang Kristen. Ajarannya siapa? Ajaran Nabi kalian. Nabi kalian juga berkata mau ngawinin Maria, ibu suci, bunda suci. Wah itu penghinaan. Oh, itu kurang ajar tuh. Kalau saya dari sebelahnya saya gampar itu. Ya kan? Coba tiba-tiba temenmu bilang, saya ngomong pakai bahasa kasar ya. Fuck your mother. I will fuck your mother. Wah, gue gampar itu. Jangan ngomong pendeta begitu sebelahnya bilang I will fuck your mother, langsung tangan saya ngelayang aja begitu. Bagus kalau cuma tangan ngelayang. Udah kami kasih Maigeri pakai sayutuko juga tuh. Iya kan? Nah, coba bayangin, itu penghinaan. Dan Anda memuja-muja penghina itu, berarti Anda menghina kami juga kan? Itu penghinaan loh. Anda sadar nggak sih? Wah, nggak sadar. Karena kalian memang otaknya sudah hina. Sedangkan ketika saya mengatakan yang sebenarnya, kalau Muhammad itu cabul, berdasarkan Alkitab Kristen, berdasarkan ukuran Alkitab Kristen, Muhammad itu cabul. Mengapa? Karena Muhammad punya lebih dari satu istri. Itu sudah cabul. Apalagi kemudian menikahi anak di bawah umur, itu lebih cabul lagi. Lebih nggak pantas lagi. Bahkan di zaman Abraham tidak pantas, di zaman Yesus nggak pantas, hari ini pun nggak pantas. Lalu kalian mau bilang kemarin ya, para santri yang bingung itu kan, bilang itu pantas. Nah itulah, makanya saya bilang, Islam itu lahir di tengah-tengah peradaban yang barbar primitif. Lalu kalian paksakan kepantasan itu untuk hari ini. Nah itulah. Jadi jangan bilang salah. Jangan bilang salah. Ya. Salah Anda kalau Anda sampai bilang saya itu menista. Kalau saya bilang Muhammad cabul. Cabul itu bahasa lainnya apa coba? Mesum. Apalagi porno. Apalagi adultery. Apa dong? Bahasanya apa dong yang pas coba? Nggak ada lagi, cabul, bahasa yang paling halus ya Muhammad cabul, itu bahasa yang paling halus, nggak ada lagi. Mau apa coba? Mesum. Mesum kan kayak di ini prostitusi, mesum, tempat mesum. Tapi kalau cabul itu kan orang lagi di rumah, orang baik-baik di rumah, bisa pikir cabul. Tiba-tiba syahwatnya tegang begitu kan. Nah itu cabul. Pengen lagi, terus dia datengin tetangganya. Bahkan dia tiduri pembantunya di kasur istrinya. Oh, itu cabul banget. Bayangin kalau Anda, ya, hai ibu-ibu, hai istri-istri, tiba-tiba suamimu niduri pembantumu di kasurmu. Rasanya kayak apa? Terus udah gitu, bukannya minta maaf, malah wahyu turun. Ya kan? Wangsit turun. Nah, suami-suami Islam,
Ya, kalau kamu lagi niduri istrimu, saran saya bilang saja, oh ini wahyu dari Jibril turun. Nah, nanti istrimu nggak jadi marah. Janganlah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya kan, enak kali kan? Wah, ayo kita bikin sama-sama tiduri pembantu. Ya, saya sarankan kepada Anda semua para lelaki Islam ya atau yang pengen niduri pembantu, pokoknya kalau Anda lagi niduri pembantu, begitu konangan sama istrimu, terus kamu bilang, Allah berkata, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ah, itu ya, itu tipsnya itu. Nanti langsung, wah, nanti istrimu nanti langsung senang itu. Oh iya, itu wahyu yang mulia. Kan goblok itu. Sorry ya. Sorry. Saya tadi nggak boleh ngomong goblok lagi katanya. Tapi memang goblok nih, gimana, nggak diomongin goblok gimana? Saya nggak ngomong goblok, emang goblok itu. Nggak ngomong goblok apa coba? Tuh, Tuhan Allah ampuni aku. Lah emang goblok, bukannya gimana? Itu emang goblok. Saya bingung juga jawabnya apa coba. Itulah capul, itulah goblok. Lagi nidurin pembantu, lu bilang apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan. Jelas-jelas tidurin pembantu rumah tangga di kasur istrimu, di kasurmu sendiri. Aduh, teganya nian suamimu itu. Bagus nggak dikebiri ya, kayak yang di berita-berita itu kan dikebiri burungnya kan. Sama ketika saya bilang saya mengkoreksi kesesatan ajaran Nabi Muhammad. Lo sesat kalau bilang Yesus nggak disalib, itu jelas sesat. Lawang saya cuma nerima orang saksi Yehova sama Wandes aja sudah dibilang sesat kok. Apalagi Muhammad coba dibilang Yesus tidak disalib, lebih sesat lagi nih. Coba sekarang kalian orang-orang Trinitas yang nyesat-nyesatin saya, berani nggak bilang Muhammad sesat? Muhammad bilang Yesus nggak disalib loh. Ada yang berani lah. Takut, kenapa? Ya itu intimidasi. Kalau saya kan berani ngomong terus terang, itu sesat. Saya mengkoreksi ajaran Muhammad yang sesat yang mengatakan Yesus tidak disalib. Jadi saya tidak menista. Ini menterinya Gus, menteri ya Santoloyo. Nah, kalau Gus Dur itu Santo beneran. Kalau Gus Yakut itu Santoloyo. Ya. Nah, terus apalagi tadi itu sudah saya catatin lagi ya. Saya meluruskan kengawuran Muhammad kalau di surga itu ada pesta seks. Yesus berkata dengan jelas, kamu sesat, di surga itu nggak ada pesta seks. Jadi saya nggak salah kalau saya bilang Muhammad sesat. Yesus saja bilang, kamu sesat, di surga itu nggak ada pesta seks. Kok Muhammad bisa ngomong ada pesta seks? Berarti sesat Muhammad, saya nggak salah. Saya menakar Muhammad dengan iman Kristen yang katanya mau disempurnakan oleh dia. Saya Nabi ke-26 yang mengkoreksi kengawuran dan kesesatan ajaran Nabi ke-25. Salahnya saya di mana? Kamu datang ke Interpol sini ke Layong di Lyon, ya diketawain, makanya ketawa dia sepanjang interview dia ketawa terus. Dia bingung loh, aku nggak ngerti. Kamu benar ngomong begini? Iya, dia ketawa lagi. Bukan menghina, sorry, saya tidak bermaksud menghina kamu, saya tidak bermaksud. Tapi ini memang lucu sekali. Saya sendiri bingung cara nulisnya bagaimana. Ya udah saya email saja deh ntar, saya bilang begitu. Ntar saya email saja deh supaya kamu jangan bingung cara nulisnya. Aduh sorry. Nanti kalau cuma memang yang kita bicarakan ini hal yang sangat konyol sekali. Dia bilang begitu kan. Konyol lah. Saya aja nggak berhenti ketawa tadi. Iya kan? Ayo, mari orang-orang Indonesia belajarlah berpikir. Jadilah orang-orang yang berpikir, ya. Jangan jadi orang-orang yang cuma imani, nggak jelas juntrungannya. Ya kayak Agustan kemarin, halal darahmu, ya goblok. Kamu dulu waktu jadi Kristen, kamu tidak pernah menghalalkan darah orang satupun. Kamu itu orang baik waktu jadi Kristen. Memang ada beberapa orang yang mengkhianati kamu. Tetapi kamu tidak pernah mau bunuh dia, toh? Tidak pernah mau bunuh orang. Sekarang kamu mulutmu enteng sekali bilang mau bunuh orang. Nah itulah jadi Islam kan jadi biadab kan, salah nggak saya? Coba lihat Hani Christian itu mualaf center, pernah nggak dia dulu waktu di Kristen bilang mau bunuh orang? Nggak pernah lah, nggak pernah sekalipun kata mau bunuh orang. Begitu dia jadi Islam, halal darahnya Paul Zhang.